Salah satu pelaku penculikan balita Bilkis Ramadhani, 4 tahun asal Makassar, disorot publik usai mendengar kesaksian mengejutkan dari warga setempat pada Minggu 9 November. Salah satu pelaku penculikan bernama Ade Frianto Syaputra, 36 tahun, yang merupakan suami dari pelaku lainnya, Mary Ana, 42 tahun, warga Kampung Baru 2 Pasar Bangko, dikenal sebagai pribadi yang supel dan mudah bergaul. Hal itu diungkapkan oleh warga setempat yang enggan disebutkan namanya. Selain dikenal sebagai pribadi yang baik, pelaku ini disebut sempat bekerja sebagai tenaga honorer di Pemprov Jambi. Untuk informasi selengkapnya akan dilaporkan langsung oleh jurnalis Tribun Jambi, yaitu rekan Frankie Widarta. Halo rekan Frankie. Baik, Arin dan Tribuners dimanapun berada, dapat kami sampaikan memang benar dari pelaku penculikan Bilkis Ramadhani, balita berusia 4 tahun, itu diantaranya memang berasal dari Kabupaten Merangin Jambi. Dan bisa saya jelaskan juga Arin dan Tribuners, bahwasanya eh, korban kasus penculikan yang bernama Bilkis Ramadhani merupakan balita yang berusia 4 tahun. Kasus ini mengalami proses perjalanan yang cukup panjang tentunya. Bilkis dibawa penculik berpindah-pindah ke beberapa kota. Selama seminggu, dia dibawa dari Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian ke Yogyakarta, dan juga hingga sampai ke Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, tepatnya di Pulau Sumatera. Kemudian Bilkis dioper ke sana sini oleh jaringan penculikan anak dan pembelinya dengan melintasi 3 pulau hingga akhirnya berada di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi. Menurut penuturan dari Kombes Pol Jimmy Christian Sama selaku Direktur Reserse Kriminalum Polda Jambi pada hari Minggu 9 November 2020, beliau mengatakan bahwa korban ditemukan di Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dalam keadaan sehat berkat kerjasama tim Opsno Polrestabes Makassar dan tim uh, dari Polda Jambi seperti itu uh, mendatangi salah satu lingkungan warga saat, yaitu menemui langsung Tumenggung, suku anak dalam di wilayah Merangin seperti itu. Dan berdasarkan dari keterangan dua pelaku, sebelumnya memang dari para pelaku ini sendiri sebelum ditangkap di kota Sungai Penuh di Provinsi Jambi ya, mereka telah menjual Bilkis ke kawasan suku anak dalam di wilayah lingkungan suku anak dalam di Desa Mentawa, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi dengan harga 8 juta. Berbekal dari informasi itu, selanjutnya tim Satreskrim Polrestabes Makassar yang dibantu oleh tim Resmo Polda Jambi dan juga di backup oleh tim Satreskrim Polres Merangin membawa pelaku Ade Prianto Saputra dan Mary Ana untuk mencari Bilkis ke Kabupaten Merangin Jambi. Di sana, tim gabungan melakukan pendekatan secara persuasif kepada para tumenggung dan warga SAD yang ada di Kabupaten Merangin Jambi untuk membantu proses pengembalian anak. Dan ternyata upaya itu berhasil. Tepatnya pada hari Sabtu 8 November 2020 sekitar pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, Bilkis bisa dibawa kembali dari SPE Gading Jaya, Kecamatan Tabir Selatan, Kabupaten Merangin, Provinsi Jambi, dalam kondisi sehat dan baik. Korban ditemukan dengan sehat berkat para tim sat, tim opsional dari Satreskrim dan juga Polrestabes Makassar dan juga tim dari uh, Polda Jambi ya, seperti itu, tim polisi ya, dalam wilayah warga SAD Merangin, ujar Kombes Pol Jimmy yang sama.
Saat ini korban sudah kami serahkan ke Polrestabes Makassar untuk dikembalikan kepada orang tuanya, tambah Kombes Pol Jimmy. Seperti itu, Arin. Oke, baik rekan. Rekan bisa dijelaskan terkait sosok Ade Frianto ini, tersangka penculikan balita Bilkis. Apakah benar tersangka ini dikenal sebagai sosok yang supel dan juga sempat bekerja sebagai pegawai honorer di Pemprov Jambi, rekan? Baik, Arin dan Tribuners, berdasarkan peninjauan lokasi yang dilakukan oleh Tribun Jambi ke kediaman dari para pelaku, yakni salah satunya adalah pelaku Ade Frianto Saputra. Pada saat Tribun Jambi uh, mendatangi lokasi dari kediaman pelaku Ade Frianto Saputra ini, kediamannya tampak sepi dan tidak ada aktivitas apapun ya, di luar maupun di dalam rumah seperti itu. Tampak di sekitar rumah pelaku Ade Frianto ini sendiri itu sepi ya, dan memang tidak ada semacam uh, hulu hilir dari masyarakat di sekitar rumah kediaman pelaku. Dan memang menurut penuturan dari warga sekitar di rumah pelaku yang tentunya tidak mau disebutkan namanya, mengatakan bahwa memang sosok dari Ade Frianto Saputra ini sendiri di mata warga masyarakat sekitar di tempat tinggalnya itu memang pelaku ini terlihat atau dirasakan oleh masyarakat itu atau warga itu baik, loyal dan supel. Dia juga bekerja sebagai tenaga honorer di pemerintah Provinsi Jambi. Ya, kalau sehari-hari sosoknya Ade ini baik, loyal dan supel. Suka ikut bergotong royong dengan warga sekitar, ibadahnya juga rajin, seperti orang biasa lah. Dia nggak nyangka aja kok bisa seperti itu ya. Gitu. Dan saya lihat di info di media berita, ternyata memang dia yang benar gitu kan. Seperti itu. Ungkap dari warga sekitar rumah pelaku yang tidak mau disebutkan namanya. Dan pelaku Ade ini sendiri statusnya memang sudah menikah ya. Dan dia tinggal di Jambi, terkadang pulang ke Kabupaten Merangin. Ya, pokoknya dia baik kalau dengan warga sekitar. Saya nggak nyangka aja kok bisa seperti itu. Tutur dari ungkap warga sekitar di rumah pelaku. Begitu Arin dan Oke, Tribuners. baik rekan. Untuk pertanyaan selanjutnya, istri dari tersangka Ade sendiri yaitu Mary, dikenal warga sebagai sosok yang bagaimana rekan? Baik, eh, berdasarkan dari informasi warga sekitar di rumah pelaku Ade Antoni sendiri, memang bahwa disebutkan Ade Antoni sudah menikah dan istrinya juga ini merupakan pegawai di Provinsi Jambi ya, seperti itu. Dan kalau melihat berdasarkan informasi dari warga sekitar, memang istrinya ini juga baik ya seperti itu. Karena memang mungkin si istri ini juga memang jarang pulang ya ke Merangin karena memang mereka ini berdua sama-sama bekerja di Kota Jambi atau tepatnya di pemerintah Provinsi Jambi seperti itu. Arin. Oke, baik. Untuk ya silakan Arin. Silakan dilanjutkan rekan. Ya untuk dari kegiatan sehari-hari dari sang istri ini sendiri memang uh, terlihat baik ya seperti itu. Ketika memang dia di Merangin, dia juga berbaur dengan warga masyarakat sekitar dan juga memang sering membantu warga jika memang warga itu membutuhkan di sekitar lingkungannya. Seperti itu Arin dan Tribuners. Oke, baik. Terima kasih rekan Frankie atas laporannya dan selamat melanjutkan tugas kembali. Suku Anak Dalam atau SAD yang punya peran di balik kasus penculikan balita Bilkis Ramadhani 4 tahun, kini dipanggil oleh Bupati Merangin M. Syukur. Sebanyak 15 temenggung atau ketua SAD dipanggil Bupati dan PJ Sekda Zulhifni secara tertutup ke pendopo rumah dinas pada Selasa 11 November. Dalam pertemuan itu mereka diberikan pengarahan
soal tata cara adopsi anak yang sah dan sesuai dengan hukum. M. Syukur meminta agar warga SAD lebih berhati-hati dalam proses adopsi agar nantinya tak menimbulkan persoalan hukum. Kasus balita asal Makassar yang diduga diadopsi warga SAD tanpa prosedur hukum yang jelas menjadi sebuah pelajaran penting soal kepastian status hukum anak dalam setiap proses pengangkatan. Bupati Syukur menegaskan bahwa dirinya tak ingin kejadian serupa terulang di keesokan harinya karena ketidaktahuan masyarakat atas aturan hukum. Ia juga turut mengingatkan 15 Temanggung soal dasar hukum pengangkatan anak yang sudah diatur dalam PP nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Di antaranya adalah anak yang diadopsi harus berusia di bawah 18 tahun, belum menikah dan tidak memiliki wali yang sah. Selain membahas aspek hukum, Syukur juga menegaskan pentingnya perlakuan yang adil terhadap anak adopsi. Di sela-sela pemberian wejangan itu, Syukur juga mengecam keras tindakan warga yang menyimpang dengan terlibat dalam kasus perdagangan anak. Ia kembali menekankan bahwa kasus penculikan Bilqis ini harus menjadi pelajaran berharga dan diharapkan tidak terulang kembali. Selain pemberian wejangan dari Bupati, warga SAD juga turut mencurahkan keluh kesahnya kepada Syukur. Sebagai informasi pemirsa, berdasarkan kesaksian yang diterima oleh Komunitas Konservasi Indonesia atau KKI Warsi dari salah satu anggota orang rimba bernama Begendang, mereka awalnya didatangi oleh orang dari luar. Orang tersebut menyebut bahwa Bilqis berasal dari keluarga tidak mampu dan meminta tolong untuk dirawat. Bilqis ini kemudian diserahkan ke orang rimba dengan materai Rp10.000 yang katanya sudah ditandatangani oleh ibu kandung Bilqis. Pernyataan bermaterai itu berisi bahwa anak tersebut diserahkan secara sukarela dan dijamin tak ada tuntutan di kemudian harinya. Dalam hal ini KKI Warsi menilai bahwa SAD dimanfaatkan oleh pelaku karena kerentanannya terhadap hukum. Namun setelah Begendang dan SAD mengetahui bahwa Bilqis merupakan korban penculikan, mereka kemudian melapor ke polisi untuk menyerahkan kembali balita tersebut pada Sabtu 8 November. Dalam rangka saya pengen tahu, pengen kenal yang mana masyarakat saya atau rakyat saya, ya, para Temenggung yang berada di wilayah Kabupaten Merangin, yang merupakan tanggung jawab saya. Dan saya senang bisa ketemu, dan ini yang pertama saya Temenggung ngepas Temenggung Nilo, Temenggung Pak Jam, kemudian Temenggung Alan, Rian, kamu ini adalah warga Rio, warga Rio, kamu mengenal kamu ini semua. Prabowo menang kamu itu tidak itu akal sehat. Tidak saya inginkan. Ya. Jangan sampai ada masyarakat saya bermasalah dengan hukum. Ada masyarakat saya yang berselisih paham soal hak dan lain sebagainya. Ya, soal adat dan lain sebagainya. Tentu kita ini negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tunduk pada aturan-aturan hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, siapapun itu, ya, termasuk bupati, tidak boleh semena-mena. Para Temenggung tidak boleh juga semena-mena. Masyarakat umum juga tidak boleh semena-mena. Semuanya sudah diatur, baik aturan resmi maupun hukum adat yang sudah ada. Dan hukum adat itu diakui oleh negara. Saya sebagai bupati tunduk juga pada hukum adat. Dan saya sebagai bupati juga tunduk pada hukum formal. Tidak ada pengecualian. Inilah tugas saya sebagai bupati, melindungi amanah. Tapi kalau kita menggunakan cara kita sendiri, kebiasaan kita sendiri, tidak mau tunduk dengan hukum formil, tidak mau tunduk dengan hukum adat, maka itu bisa saja apapun bisa terjadi di lapangan. Dan saya tidak menginginkan itu. Jadi mungkin ini penyampaian dari saya. Nanti kita akan diskusikan banyak hal. Nah sekarang saya persilahkan dulu dari para Temenggung dengan masyarakatnya,
kira-kira apa yang... Tapi saya sampaikan, saya bangga, senang dengan temenggung-temenggung yang sempat hadir pada siang hari ini. Kemudian banyak memang mungkin kalau pembinaan Pak Bupati lebih kuat, mungkin dia turun apa yang bilang Pak Bupati. Cuma itulah yang perlu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami itu lah sama-sama berkeluarga lah. Belum cukup ditarik lampu tempat kami itu. Wah itulah. Jadi kami nyampaikan itulah Bapak Bupati. Yo. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.